Warta Bicara temuin Anda lagi, dan kali ini bersama dengan Ketua HMI Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Palangkaraya. Halo Mas Imam. Siap. Mas Imam, ini kan adalah bagaimana teman-teman mahasiswa berkumpul dalam satu himpunan. Dan kita melihat bagaimana sekarang nih keberagaman dari kita mahasiswa teman-teman gitu di Palangkaraya, Kalimantan Tengah tuh banyak sekali gitu. Sebenarnya makna keberagaman sendiri untuk teman-teman mahasiswa ini apa? Seperti apa? Ya, terima kasih ya, Bang. Ini saya panggil abang aja ya. Boleh. Saya juga Bang Imam nanti berarti ya. Oke. Nah, makna keberagaman ya. Makna keberagaman kalau ditanya ke mahasiswa ya, kita nggak jauh dari lingkungan kampus. Dan juga mahasiswa ini kan turunnya ke masyarakat begitu. Yeah. Nah, makna keberagaman ini nggak mesti dari banyaknya perbedaannya. Tapi perbedaan apa nih spesifiknya? Perbedaan suku, agama, bahasa, budaya, dan lain-lain lah Mas. Oke. Nah, jadi di dalamnya itu ada nilai, ada sikap, ada pengalaman. Bagaimana kehidupan kita itu lahir dari perbedaan itu. Nah, jadi kita menyikapi berbagai perbedaan latar belakang ini, mulai dari suku, agama tadi pasti melahirkan yang namanya cara berpikir yang berbeda juga. Yeah. Nah, makna keberagaman yang kami tangkap itu adalah bagaimana semua yang berbeda ini bisa bersatu. Oke. Bisa menghargai, bisa memberikan sebuah respon yang baik gitu untuk sesama. Oke, tidak ada berarti namanya itu mayoritas minoritas gitu. Lebih banyak grup ini, grup A, grup B, tidak ada ya? Kalau di mahasiswa kayaknya nggak ada untuk hal-hal yang seperti itu. Oke. Kenapa sih kalau kita bicara intoleransi ya, ini kan adalah toleransi dan intoleransi gitu. Kenapa penting untuk kita tuh untuk menolak segala macam bentuk intoleransi dalam kehidupan kampus dan masyarakat? Ini kan kita bahasa kampus lu boleh, masyarakat kemudian boleh. Oke, kalau kita lihat dari kacamata kita sebagai mahasiswa dan masyarakat ya, intoleransi ini ujungnya nanti adalah pertikaian, permusuhan, pecah belah, ya kan, mengikis kepercayaan juga di masyarakat yang konotasinya sangat negatif. Nah, kenapa kita sangat menolak ini? Karena ini berpotensi menimbulkan gejolak yang luar biasa negatifnya, baik untuk mahasiswa dan juga dampaknya untuk masyarakat begitu. Nah, bagian dari menolak intoleransi ini juga adalah kita ikut menjaga persatuan dan kesatuan, ikut menjaga keutuhan sosial di masyarakat begitu. Oke, berarti ini memang itu dengan adanya komunitas ini, dengan adanya organisasi ini itu berarti termasuk untuk menyelaraskan tadi ya. Karena supaya keberagaman itu tidak menjadi kelemahan tapi justru kekuatan bangsa. Itu setuju nggak statement kayak gitu? Iya, kita sangat setuju ya Bang. Jadi yang saya sampaikan di awal tadi bahwasanya perbedaan itu melahirkan berbagai macam latar belakang, mulai dari pemikiran, kebiasaan, dan lain-lain. Nah, akhirnya kita mempunyai suatu kekayaan. Nah, yang saya maksud adalah kekayaan intelektual, kekayaan cara berpikir, kekayaan cara bertindak begitu. Kita punya referensi lebih untuk melaksanakan atau melakukan tindakan-tindakan ke depan. Seperti menyelesaikan problem misalnya. Apakah teman-teman dari HMI juga sebagai bentuk organisasi ya yang bersifat sosial gitu juga menengahi jika ada hal-hal yang sifatnya ketidakcocokan gitu, ketidaksepahaman gitu? Kalau dari HMI sendiri ya memang kita adalah organisasi perkaderan dan juga organisasi perjuangan. Jadi ketika kita juga ikut turun sebagai organisasi perjuangan, kita terjun bermasyarakat, artinya kita beberapa kali juga ikut menjadi penengah, ikut berkontribusi, ikut memberikan aksi nyata gitu, langsung terjun ke masyarakat. Misal ada pertikaian dan segala macam, ya kita sebagai mahasiswa punya kekuatan untuk memberikan kampanye, memberikan edukasi begitu. Kalau dari bentuknya sendiri, apakah dengan duduk bersama atau silaturahmi anjang sana, mempertemukan dua hal yang bertikai gitu? Kita sering duduk bersama sih Bang. Lebih banyak untuk silaturahmi, bagaimana tadi ya perbedaan pendapat tadi melahirkan sebuah gagasan ke depan, gagasan untuk kebaikan gitu. Contohnya misal kita buat dialog lintas agama. Begitu contoh kecilnya. Itu mengundang atau diundang HMI-nya biasanya untuk kegiatan seperti ini? Sebagai organisasi ya kita bisa diundang di forum-forum FKUB atau kita sebagai fasilitator juga bisa. Bisa ya? Berarti ini berkaitan juga sama Kamtipmas berarti ya. Jadi kalau kita nih, teman-teman mahasiswa nih, perlu aktif menjaga Kamtipmas kan? Tentu saja karena dia bagian dari penyangga komunitas dan juga negara tentu saja. Dan kalau kita lihat nih, kenapa sih mahasiswa ini perlu terlibat untuk Kamtipmas terkait intoleransi? Kan tugasnya adalah mahasiswa belajar gitu. Iya betul. Nah, kalau di mahasiswa itu kita biasa disebut
agent of change atau agen perubahan. Oke. Nah, jadi kita mempunyai tugas, tanggung jawab dan beban moral tersendiri. Nah, bagaimana setelah kita bermahasiswa ini kita akan terjun ke masyarakat, Mas. Oke. Nah, jadi generasi penerus itu kan yang di atas akan diganti dan yang bawah, siklusnya kan begitu. Betul. Nah, jadi yang mengganti orang-orang yang sekarang misal di masyarakat sekarang adalah mahasiswa yang nanti yang akan lulus. Dan itu memang kita harus mempelajari betul bahwasanya kita nggak selamanya hidup jadi mahasiswa gitu. Orang muda terus. Orang muda terus kan. Jadi kita akan menjadi teladan, kita akan menjadi contoh di kemudian harinya dan akan selalu begitu siklusnya. Nah, pentingnya menjaga Kamtipmas ini ya kita karena bermasyarakat tadi, Mas. Karena kita kan makhluk sosial gitu. Oke. Berarti ini sama seperti kegiatan teman-teman ketika saat KKN begitu ya, turun ke masyarakat gitu. Contohnya begitulah, contoh kecil. Oke, baik. Tapi kalau melihat sendiri, jika sampai pun terjadi bentuk gangguan Kamtipmas yang disebabkan oleh umur-umur atau usia teman-teman mahasiswa gitu, itu gimana cara mengatasinya? Mengatasi yang di umur-umur kami. Di umur-umur muda gitu. Biasanya kan memang perbedaan pendapat, perbedaan pandangan yang mengganggu keamanan dan ketertiban di masyarakat. Betul. Itu dia nggak mengenal usia kan, masih ada yang misal dari muda yang provok, tua yang terprovokasi ataupun sebaliknya pun bisa. Nah, dari kita sendiri pun menyikapinya bagaimana semua itu harus diselesaikan dengan kepala dingin, duduk bersama, yaitu yang saya bilang tadi bahwasanya banyak nih perbedaan pendapat. Nah, sehingga kita punya sebuah kekayaan intelektual di sana. Kita bisa bertukar pandangan. Oh, ternyata dari latar belakang si A, nah, kita bisa ambil contoh ketika dia menyelesaikan masalah. Begitu juga dari kelompoknya si B misal, oh ternyata begitu. Akhirnya kita formulasikan gagasannya ini sehingga terjadilah hal yang menjadi solusi bersama. Oke, berarti setuju bahwa kalau ada masalah itu dicari formulanya. Dicari formulanya. Dari sisi A, B, C itu dirembukan untuk solusi bersama apa nih untuk menjaga keberagaman itu tetap bertoleransi gitu ya. Oke, kalau nih kita bicara tentang ujaran kebencian gitu. Apakah di usia teman-teman yang berkuliah, mahasiswa gitu, sangat mudah untuk terpapar itu kah atau sudah bisa menyaring sebenarnya kalau dari teman-teman HMI sendiri? Kalau kita amati ya Bang, selama saya berorganisasi juga, selama saya bermahasiswa, jadi ada pembelahan sebenarnya. Pembelahan di beberapa kelompok-kelompok tertentu terkait dengan ujaran kebencian ini. Makanya pentingnya organisasi, pentingnya komunitas itu ya dia bagaimana mengedukasi, bagaimana mengkampanyekan dan gerakan-gerakan penyadaran ini yang tumbuhnya secara organik. Karena ini memang harus dilatih, Mas. Ketika misal kita tidak terbiasa dengan menerima pendapat orang lain, maka akan terbiasa juga untuk tidak menerima perbedaan yang lain. Berarti itu salah satu yang harus dicegah sebenarnya ya? Iya, dicegah sejak dini malah. Kita sudah bicara tentang ujaran kebencian dan juga pasti terkait sama diskriminasi di dalamnya ya. Nah, ini kan ada dua tipe nih penyebaran itu, ada di dunia digital dan juga dunia nyata. Kita bicara dunia nyata dulu. Ini gimana cara pencegahannya sebenarnya? Apakah kitanya menyaring atau HMI-nya membantu menyaring sebenarnya sebagai penerima informasinya? Terima kasih. Jadi memang kita ini kan dua arah ya, komunikasi ini kan dua arah. Kita bisa dengar, kita juga bisa saring gitu kan. Nah, jadi terkait dengan ujaran kebencian di dunia digital ini memang kita harus sadar ya, harus paham juga edukasi. Contohnya memang kalau mengarah kepada ujaran kebencian, perpecahan segala macam, artinya saring sebelum sharing gitu. Saring sebelum sharing. Sharing gitu. Jadi memang kita harus pelajari betul baru kita sharing. Jangan sampai kita adalah bagian orang-orang yang terlibat menyebarkan konten-konten negatif. Itu kalau dunia digital ya? Kalau di dunia digital itu. Ada verifikasi sebenarnya yang bisa dilakukan atau dibantu sama teman-teman HMI untuk tahu ini tuh benar informasinya, ini tuh salah gitu. Ada nggak yang bisa dilakukan? Kalau di mahasiswa di HMI kita selalu cek aktualnya gitu, faktanya gimana sih. Jadi sebelum kita ikut terlibat terjun untuk menyebarkannya, kita juga harus riset sebelumnya apakah memang ini betul atau ini adalah bagian dari gerakan-gerakan hoax yang tujuannya adalah untuk memecah belah, untuk membuat keributan, kegaduhan. Mungkin begitu. Berarti HMI juga punya jalur untuk membantu mencari verifikasi atas berita dan informasi tadi ya? Kalau di HMI sendiri kita punya
badan, dia itu badan otonom di bawah cabang, Oke. di bawah ketua umum. Jadi itu ada nama lembaganya LAPMI, Lembaga Pers bertugas Lembaga Pers Islam. Mahasiswa Ya, Islam. Oke. Jadi terkait berita, terkait apapun kita bisa lewat Pers Mahasiswa Islam ini. Di dalamnya juga kita punya pelatihan jurnalistik dan segala macam gitu. Oke, dari situ salah satu bentuk Dari situ salah satu bentuk media dan cara untuk menyaring informasi tadi dan memverifikasi ya. Oke, kalau kita bicara tentang kembali masalah toleransi di lingkungan teman-teman mahasiswa gitu, itu kan berkaitan dengan penyebaran informasi, adanya bentuk diskriminasi atau itu bisa ditekan gitu-gitu. Dan sebenarnya tantangan terbesarnya apa sih saat ini ketika kita membangun sikap toleran gitu? Karena kan kita toleransi ini sudah hampir menipis ya, Iya, bahasanya ya. Iya, kalau di mahasiswa itu ini menarik sih, Mas. Tantangannya apa? Terus caranya gimana dari teman HMI? Ini sangat menarik ya. Kalau di dunia mahasiswa itu kita menyadari betul bahwa di dalam dunia mahasiswa itu memang ada kelompok-kelompok. Ada yang di dunia organisasi itu juga ada yang namanya politik dan ideologi. Oke. Nah, Perbedaan prinsip juga utama ya. perbedaan prinsip juga utama gitu Oke. kan. Ini yang menjadi sebuah barrier gitu untuk gimana semua itu nggak langsung oke atau iya gitu. Oke. Nah, semua disaring, semua dicerna dengan sudut pandangnya masing-masing. Oke. Nah, ini menariknya di dunia mahasiswa itu, di dunia kampus kita itu biasa berargumentasi dulu. Nah, itu. Nah, berargumentasi terlebih dulu, kita secara intelektual, secara ilmiah pun kita bahas bagaimana permasalahan-permasalahan yang ada. Nah, Oke. terkadang juga tantangan yang kita hadapi ini tidak semua orang itu dengan penerimaan yang sama. Betul. Nah, Karena ada- tangkapan informasinya karena berbeda tangkapan ya. Informasinya pasti beda. Oke. Dan risetnya mungkin metodenya beda juga. Oke. Jadi ketika misal kita sampaikan, ada kelompok yang sepakat, ada kelompok yang tidak. Ini disebut pro kontra kan, Oke. pro kontra. Dan itu akan selalu ada. Pasti. Pasti selalu Iya. ada. Dan sebenarnya yang kita cegah adalah polarisasi yang mengarah kepada hoax. Oke. Kepada hoax. Jadi itu tantangan yang paling penting ya. Jadi kadang kita ini sudah bersusah payah mengkampanyekan, membangun gerakan penyadaran, tapi ada beberapa kelompok misal itu mensimpang siurkan, akhirnya output yang ingin kita capai itu nggak terjadi. Oke. Gimana dengan komunitas sumbu pendek? Kan tadi ada pro dan kontra ya. Ada si sumbu pendek pasti di rombongannya. Ini menghadapinya gimana? Nah, ini selalu ada. Nah, ini kedewasaan, Mas. Oke. Kedewasaan. Bagaimana kita di mahasiswa itu kan juga diajarin gimana sih manajemen, gimana kepemimpinan, gimana manage diri gitu. Nah, itu kan diajarin di mahasiswa, bisa lewat formal atau informal gitu kan, ada LKMM dan segala macam. Nah, jadi bagaimana orang-orang di dalam itu nggak mau terprovok, jangan sampai terprovokasi gitu ke arah yang memang merugikan, entah merugikan individu atau komunitas, lembaga, organisasinya. Bagaimana jika ada satu atau beberapa teman-teman yang sangat keras sama ideologinya, tapi dia tetap bertahan di HMI, terlebih teman-teman mahasiswa. Ini seperti apa? Bisa dikatakan mereka sepaham, sepakat, atau bagaimana atas organisasinya? Kita selalu tempuh dengan cara tabayun itu dulu, Mas. Kalau di HMI ya, kita tabayun, kita nggak apa-apa gontok-gontokan, kencang-kencangan urat leher, tapi yang penting argumentasinya masih akademis, Oke. ilmiah gitu kan. Nah, kalau di HMI muaranya selalu musyawarah dulu baru mufakat. Oke. Buntu nggak tercapai, ngotot-ngototan, ya kita mufakat. Oke. Mufakat gimana, maunya gimana gitu. Nggak terjadi, ya kita tinggal voting. Oke, tapi setuju nggak ketika orang itu berargumentasi, memberikan kritik, memberikan komentar, itu dia harus sebenarnya memberikan bentuk solusi, beberapa pilihan solusi. Setuju nggak dengan statement ini? Kadang ya nggak harus juga sih sebenarnya, Mas. Karena Oh, iya? solusi ini bisa dipikir bersama gitu Oh, kan. oke. Nah, ya kalau dibalik lagi latar belakang orang yang beda-beda. Misal kayak mahasiswa kan dia ada latar belakangnya ilmu politik, Betul. ada yang ke teknika, Kesenian gitu ya. teknokrat, kan ada yang di kesehatan, kesenian, Jadi keguruan. cara memandangnya beda Jadi juga. pasti ada cara-cara pandang yang beda. Nah, ini Oke. yang saya bilang itu romantisme organisasi. Oh, jadi sebenarnya romantisme bukan tentang Romantisme sepakat bukan terus tentang ya? sepakat atau enggak, tapi gimana kita berargumen, oh berarti kita dapat insight baru gitu, kita dapat pemikiran baru, ternyata cara pandang sosiologi terhadap permasalahan ini begini, Dari kesehatan begini gitu dari ya? kesehatan begini, dari teknokrat tuh begini. Ah, Nah, oke. jadi akhirnya kita kekayaan intelektual itu terus bertambah. Berarti ini satu bentuk bagaimana kita memberikan kesempatan teman-teman mahasiswa bersatu untuk keberagaman ini
terus juga bagaimana untuk menolak intoleransi tadi. Jadi dengan duduk mendengarkan berbagai macam sudut pandang, intinya dikasih ruang. Oke. Dikasih ruang. Karena bentuk dari intoleransi itu salah satunya diskriminasi. Oh ya? Apa sih sebenarnya yang banyak terjadi di teman-teman lingkungan mahasiswa? Di lingkungan kita diskriminasi, kita nutup pandangan orang lain begitu. Apakah mendiskriminasikan teman mahasiswa yang tidak mau aktif berorganisasi atau dia menutup diri dari lingkungan sosial itu termasuk diskriminasi nggak? Kan ada tuh yang datang cuma ke kampus doang, pulang gitu. Enggak sih, karena pilihan mau berorganisasi apa enggak itu kan dikembalikan ke pribadi masing-masing, ya kan. Apakah ini ada benefitnya untuk dia atau enggak, ya itu terserah yang ini kan. Karena yang kita pahami adalah ketika kita sudah mau terjun berarti ada sesuatu yang ingin kita capai, ada sesuatu yang pasti kita dapat di sana. Ya kalau misal orang nggak mau terjun berarti dia nggak nemuin nih apa benefitnya untuk dirinya gitu. Karena dia mungkin lebih memilih dunianya, teman-teman yang berorganisasi memilih untuk membuka diri dan juga jaringan relasi dan pemikirannya. Kadang saya juga mikir gini sih Mas, itu kan banyak tuh dibilang kalau kuliah nggak berorganisasi itu hambar segala macam, jadinya kupu-kupu gitu, kunang-kunang, kuliah nangis gitu. Oh iya. Karena nggak ada tempat sharing sebenarnya. Nggak ada tempat sharing gitu. Jadi barangkali dia memang ada kegiatan produktifnya di luar, nggak melulu harus ikut gabung di organisasi internal kampus loh gitu kan. Barangkali dia gabung di komunitas, gabung di pelayanan, gabung di kelompok-kelompok masyarakat bisa jadi juga gitu. Jadi ngasah itu nggak melulu harus masuk ormawa internal kampus ya, itu bisa juga didapat di luar gitu. Sama kayak HMI ini sebenarnya dia bukan organisasi internal kampus loh Mas, dia di organisasi eksternal namanya. Nah jadi tergabung di dalam kelompok Cipayung Plus. Oke, berarti ini memang komunitasnya menaungi seluruh teman-teman yang ingin aktif berorganisasi secara luas ya. Oke. Kalau dari HMI sendiri sudah bergabung kemana saja untuk berkolaborasi? Maksudnya itu kayak dia berpartisipasi kemana saja? Kalau kita ini fleksibel Mas, tergantung dengan program kerja yang kita laksanain. Misal kita kepemudaan, kita biasa gandeng teman-teman organisasi kepemudaan lain, gitu. Misal kita ada hal yang berkaitan dengan lingkungan segala macam. Olahraga masuk nggak sih? Masuk. Semuanya? Masuk semuanya. Kemasyarakatan juga masuk? Kemasyarakatan masuk. Makanya HMI ini dia organisasi perkaderan dan organisasi perjuangan secara akademis, kita itu mengkaderkan orang. Jadi kita rekrut kader, kita bentuk sampai jadi gitu. Terus dia sebagai organisasi perjuangan yaitu memperjuangkan, terjun ke masyarakat, ada isu-isu, ada polemik-polemik ya kita berikan komentar, kita berikan aksi nyata. Komentar, aksi nyata, dan bentuk solusi lainnya. Bentuk solusi lainnya yang konstruktif, membangun. Tujuannya untuk konstruktif dan membangun. Ya. Jadi nggak cuma komentar, nggak cuma kritikan doang gitu ya. Baik. Kalau bicara masalah peran komunitas, ada organisasi mahasiswa atau media kampus gitu. Ini kan semua itu berkaitan ya untuk menjaga tentang persatuan sama Kamtibmas gitu. Jadi kalau sejauh ini yang dilakukan apa? Apakah penyebaran informasi yang benar ataukah melakukan tindakan apa untuk menjaga Kamtibmas ini dan menolak intoleransi ini? Betul. Kalau di komunitas itu kan Mas, dia komuni kan, dia punya anggota, dia punya ini simpatisan gitu kan di komunitas. Jadi bisa dimulai dari gerakan kecil, penyadaran orang-orang di komunitas itu gimana menolak intoleransi, menjaga Kamtibmas itu sangat penting di masyarakat gitu. Nah kalau misal kayak BEM, kayak HMI dan lain-lain, dia punya kekuatan karena dia punya anggota, dia bisa ikut terlibat dalam kampanye yang aktif. Contoh kampanye aktif? Contoh kampanye aktifnya, kita bisa bikin talk show, kita bisa bikin seminar, kita bisa bikin diskusi publik, kita bisa bikin flyer-flyer misalnya, bisa di-share di media sosial manapun. Itu. Kalau peran kampus ya, kampus ini dia punya kuasa. Dia punya kuasa di dalam kampus itu. Artinya dia punya kemampuan yang itu masuk sampai ke akar rumputnya mahasiswa. Nah, karena dia struktural kan, misal dari rektorat turun ke fakultas, turun ke jurusan, turun ke prodi begitu. Jadi satu gerakan dari atas dia netesnya sampai bawah. Gitu. Jadi itu salah satu bentuk bagaimana komunitas ini atau organisasi itu merangkul juga terhadap kampusnya. Iya, betul. Karena HM itu tidak dari satu kampus ya? Tidak dari satu kampus. Yang penting mahasiswa. Yang penting mahasiswa? Yang penting mahasiswa di kampus manapun bisa. Baik. Nah, kalau kita melihat bagaimana nih Kamtibmas juga menjadi perhatian penting
untuk lingkungan sekitar kita, karena kan namanya mahasiswa itu dari berbagai macam ragam ya. Nah, kampusnya sendiri pun itu berkaitan nggak jika HMI punya kegiatan, kemudian mengerahkan gitu? Mengerahkan untuk ini, biasanya kalau HMI Mengamankan Kamtipmas gitu. Apakah kampusnya atau HMI-nya sebenarnya yang diminta? untuk mengamankan Kamtipmas Betul, ini, betul. biasanya nggak diminta, nggak di request, tapi kita punya kesadaran. Oh, bisa langsung turun? Bisa langsung. Laporan nggak sih sama Kesadaran. kampus masing-masing? Kan Iya. ini HMI kan banyak banget nih mahasiswanya nih dari berbagai itu. Ketika dia turun tuh dia laporan nggak sama kampusnya atau tuh bebas karena dia adalah anggota HMI? Bebas sih kadang Mas, karena kita juga berkegiatannya kan nggak harus di kampus tuh. Oh, iya. Nah, bisa di luar, bisa di sekretariat masing-masing gitu kan. Oke. Jadi kita open sebenarnya. Kadang kegiatan kita tuh umum, mau mahasiswa biasa, mahasiswa yang tergabung di organisasi lain, masyarakat, buruh, tani, segala macam bisa masuk. Bisa. Jadi masuk. tidak perlu harus Jadi berkonfirmasi ke kampus dan segitu. Iya, nggak harus. Oke, kalau pengen menyampaikan tentang pesan kepada teman-teman muda, apalagi bicara masalah toleransi gitu, apa yang mau Bang Imam sampaikan buat teman-teman? Oke, ini terkait toleransi itu tadi. Iya, boleh. Saya itu mau kutip apa yang disampaikan oleh Habib Ali Al-Jufri dalam Al-Insaniyah Qoblat Tadayun. Dia bilang begini kurang lebihnya. Kalau kemanusiaan kita pelajari, maka kita beragama itu legowo dan rendah hati. Oke. Karena takdir keimanan kita itu ditentukan oleh takdir kelahiran kita. Oke. Nah, kalau kita ke keagamaan dulu, tapi lalai dalam kemanusiaan, maka kita akan melahirkan manusia sombong, manusia penghakim, manusia yang mengkapir-kapirkan orang lain karena perbedaan, Ya. hingga jadi Tuhan-Tuhan kerdil di muka bumi. Nah, artinya apa, Mas? Bahwa perbedaan suku, agama, ras, budaya, bahasa, golongan itu memang bukan sebuah ancaman, tapi ini sebuah anugerah. Bagaimana semua yang berbeda ini bisa satu tempat duduk, Oke. bisa bertukar pikiran, bisa berbicara, bisa ngasih pandangan, bisa ngasih pendapat gitu, dan bisa diterima. Oke. Dan semua menghargai. Jadi intinya ada feedback di dalam sebuah perkumpulan itu. Jadi yang ingin saya sampaikan bahwasanya menjaga toleransi ini sangat baik dan harus kewajibannya itu bukan hanya sikap moral. Ya. Menjaga toleransi dan Kamtipmas ini bukan hanya sikap moral ya, kita cuman bilang sikap moral gitu, enggak. Tapi ini adalah tanggung jawab bersama. Bagaimana semua ini harus tersinkron. Karena yang sadar hanya 50%, 50% yang nggak sadar. Akhirnya ada keributan, pembelahan segala macam. Oke. Nah, jadi mari satukan pandangan gitu bahwasanya memang toleransi dan Kamtipmas ini memang harus dijaga bersama. Bukan tugas dan tanggung jawab Satu orang saja? ya, segelintir kelompok, perorangan atau individu, tapi tanggung jawab bersama. Semua organisasi, semua perkumpulan, Semua perkumpulan. itu sebenarnya kerja bareng ya. Betul. Oke, jadi bagaimana HMI juga merangkul, mengajak duduk bersama, menerima bentuk perbedaan dan informasi, tapi kita satukan dengan hasil untuk persatuan dan toleransi tadi ya. Betul. Karena kita mandangnya gini, Mas. Manusia itu diciptakan dari latar belakang yang berbeda, itu punya harga diri yang sama. Oke. Nah, punya harga diri yang sama, dia punya nilai yang sama gitu. Iya. Jadi nggak ada diskriminasi bahwasanya si A dengan si B berbeda suku lebih tinggi si B, nggak ada. Oke. Jadi punya nilai yang sama, punya harga diri yang sama. Artinya kita di sini belajar tentang menghargai setiap manusia yang memiliki harga diri yang sama, karena tidak ada perbedaan tadi ya. Tidak. Itu sebenarnya adalah poin di mana menjaga toleransi tadi ya. Oke, Bang Imam terima kasih banyak sudah hadir. Siap. Sampai ketemu lagi kita di diskusi selanjutnya ya. Warta Bicara bersama dengan HMI Cabang Palangkaraya. Terima kasih.